pelaksanaan pembelajaran plan 2 saya yang bertepatan di SMA Negeri 9 Kota Jambi, mata pelajaran fisika kelas 11 IPA 3 semester genap, materi pelajaran alat-alat optik, tahun pelajaran 2021-2022 dengan alokasi waktu 2 jam pertemuan. A. Kompetensi inti. Kompetensi inti pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kompetensi inti ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. B. Kompetensi dasar 3.11, menerapkan sifat cermin dan lensa pada alat-alat optik. 4.11, merencanakan pembuatan alat-alat optik sederhana dengan menerapkan prinsip pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa. C. Tujuan pembelajaran yang pertama, menerapkan sifat cermin dan lensa pada loop. Yang kedua, membuat loop sederhana dengan menerapkan prinsip pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa. D. Pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Pada rencana pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan STEM, metode diskusi, tanya jawab, dan proyek dengan model STEM Project Based Learning. E. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama, pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Guru memberi salam dan meminta peserta didik untuk berdoa. Guru memeriksa kehadiran siswa. Guru memberikan hal persepsi dengan mengajukan pertanyaan. Masih ingatkah apa yang dimaksud dengan alat-alat optik? Apa saja jenis-jenis dari alat-alat optik? Apa manfaat dari alat-alat optik? Guru memotivasi siswa dengan mengajukan pertanyaan, pernahkah kalian melihat loop? Apa itu pengertian loop? Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang kedua, kegiatan inti. Yang pertama ada fase 1, refleksi. Guru meminta siswa duduk di kelompoknya masing-masing, di mana kelompok yang telah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengamati tayangan dari Project Loop. Setelah mengamati tayangan video, guru meminta peserta didik untuk membuat pertanyaan, di mana pertanyaan yang diharapkan adalah bagaimana loop bisa melihat benda yang kecil tampak terlihat lebih besar. Selanjutnya, guru menyampaikan masalah terkait proyek pembuatan loop. Fase yang kedua, riset. Peserta didik dengan alokasi waktu 5 menit. Peserta didik mengumpulkan informasi mengenai pembuatan loop. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi untuk menemukan pemecahan masalah tentang pembuatan loop. Selanjutnya, fase 3, discovery atau penemuan dengan alokasi waktu 15 menit. Peserta didik berdiskusi untuk membuat rancangan loop. Peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang telah disiapkan untuk membuat proyek loop. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menuliskan langkah-langkah pembuatan proyek loop. Selanjutnya, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil rancangan proyek loop. Fase yang keempat yaitu aplikasi. Peserta didik membuat dan menguji coba rancangan loop melalui kerja kelompok sesuai lembar kerja yang telah dibuat.
Guru menginformasikan peserta didik untuk mendokumentasikan seluruh proses pembuatan dan uji coba loop. Selanjutnya, fase kelima, komunikasi. Guru menyampaikan aturan teknis presentasi, guru memonitor jalannya presentasi kelompok. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil proyek yang telah diuji coba. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan bertanya kepada kelompok lain. Kegiatan pembelajaran yang terakhir yaitu penutup dengan alokasi waktu 5 menit. Guru dan peserta didik merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk senantiasa belajar dengan giat sebagai perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, guru menginformasikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Penilaian. Di sini ada pun aspek penilaian yaitu sikap dan pengetahuan, Pak. Aspek penilaian itu teknik penilaian melalui observasi dengan bentuk instrumen lembar observasi. Yang kedua, aspek penilaian pengetahuan dengan teknik penilaian tes tertulis dan bentuk instrumen berupa lembar tes tertulis. Enak kayak gini lah pakai ras gabi. Itu yang ini udah enak loh. Lolosnya namanya. Ada es doger. Tapi ada kayak aku yang ngebut permisi. Gimana sih? Aku juga udah nampak belum. Selanjutnya, format desain pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menerapkan sifat cermin dan lensa pada loop. Yang kedua, merencanakan pembuatan loop sederhana dengan menerapkan prinsip pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Siswa menjawab salam dan berdoa. Guru memberi salam dan meminta peserta didik untuk berdoa dan memeriksa kehadiran siswa yang tidak hadir. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Baiklah hari ini kita masih melanjutkan materi alat-alat optik. Masih ingatkah apa yang dimaksud dengan alat-alat optik? Apa saja jenis-jenis alat optik? Lalu apa manfaat dari alat-alat optik? Apa itu pengertian loop? Siswa mengamati video loop dan mengumpulkan informasi dan berdiskusi mengenai pembuatan proyek loop. Guru, baiklah, silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing dan amati video loop yang ibu tayangkan, lalu berdiskusi sesama kelompok mengenai pembuatan proyek loop. Siswa membuat proyek loop. Guru, tolong kalian tulis langkah-langkah pembuatan proyek loop untuk dipresentasi ke depan. Siswa membuat proyek loop dan mendokumentasikan pembuatan loop. Guru, baiklah sekarang silakan masing-masing kelompok menyiapkan alat dan bahan yang telah disiapkan untuk membuat proyek loop dan LKPD yang telah dibuat, dan setelah selesai silakan melakukan uji coba alat tersebut. Tolong seluruh proses pembuatan proyek loop itu didokumentasikan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pembuatan proyek loop yang telah diuji coba. Baiklah, setelah semua kelompok selesai membuat proyek loop dan uji coba, silakan masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan pembuatan proyek loop. Selanjutnya, siswa mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya. Mari kita ucapkan hamdalah. Siswa menjawab salam guru. Guru menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.